Halo teman-teman tim channel, ini dia. Memang Brio dari dulu nggak kehilangan pesonanya. Terbukti sampai saat ini penjualannya masih konsisten di peringkat teratas untuk kelas LCGC City Car ya. Dan dia termasuk mobil nggak keluar dari 10 besar untuk penjualan dari tahun ke tahunnya. Itu dia, pertama kali keluar dia diperkenalkan itu launching tahun 2011 di Thailand ya. Atau di negara asalnya, dan 1 tahun kemudian di 2012 itu Brio launching dan secara resmi diperkenalkan di Indonesia. Namun masih build up atau CBU Thailand, teman-teman. Nah, 1 tahun kemudian di tahun 2013-an akhir itu kan ada transisi ya antara CBU dan CKD. Kebetulan di tahun 2013-an akhir Indonesia menerapkan kebijakan mobil ramah lingkungan yang waktu itu belum ada mobil listrik ya. Makanya yang pada saat itu diperkenalkan adalah mobil LCGC. Di tahun 2013 dan 2014 ini banyak keluar mobil LCGC dari berbagai macam brand populer di Indonesia. Ya memang waktu itu brand yang ada di Indonesia untuk sebuah mobil gak banyak. Itu aja. Beda sama sekarang yang sangat banyak, pilihannya banyak. Tapi tetap Brio masih jadi pilihan utama, makanya penjualannya tetap konsisten teman-teman. Nah di 2013 akhir nih dia CKD dengan mesin yang tadinya 1300 jadi 1200 cc. Kemudian di tahun 2016 ada facelift, untuk di dashboardnya sudah mirip-mirip Honda Jazz generasi ketiga. Nah itu menarik. Lalu di tahun 2018 keluarlah Brio generasi kedua. Wah, yang bentuknya seperti ini, cuman ada perbedaan dibandingkan yang sekarang ya. Karena pada saat itu untuk Brio E itu headlampnya mirip-mirip, cuman dia nggak ada list DRL dan yang dulu masih ada fog lampnya. Kalau sekarang fog lampnya udah hilang karena headlamp ini sudah include dengan fog lamp, pencahayaannya lebih ke bawah-bawah sini. Itu dia. Untuk 2023 facelift seperti ini teman-teman. Tetap jadi primadona kita, banyak pilihan. Ini Brio udah lintas generasi ya, dari Gen Z, dari gen apa tuh? 2012. Gen Alpha ya. Milenial, betul banget. Milenial itu angkatan-angkatan kita kali ya. Ketahuan umurnya. Angkatan-angkatan kita dari Brio yang generasi awal yang tepos itu sampai sekarang masih jadi pilihan generasi muda. Sekarang sampai Gen Z pun ya memilih mobil ini. Apa istimewanya mobil ini dibandingkan yang lain? Kita ulas satu persatu dari Astria dulu. Let's go. Ini dia teman-teman, kita ulas dapur pacunya dulu ya. Dia memiliki mesin 1200 cc, 16 valve DOHC dengan tenaga 90 PS dan torsinya 110 Nm, yang membuat dia unggul dibandingkan yang lain. Kalau untuk kelas yang lain ya, untuk tahun 2025 ini kebanyakan atau kompetitor terdekatnya deh ya, dari brand sebelah itu menggunakan 3 silinder. Kalau ini 4 silinder. Ya, segaris 4 silinder. Ini menarik karena itu juga yang membuat mobil ini punya performa yang tinggi dan punya torsi yang besar ya dibandingkan yang lainnya itu. Nah, untuk bagian depan, nah tadi yang saya bilang di awal, untuk facelift di tahun 2023 minor change itu menghilangkan fog lamp, tapi untuk headlampnya ada improvement, jadi lampunya ini lebih cerah. Bahkan untuk yang tipe RS sudah LED teman-teman. Kalau yang tipe E, CVT mau manual dan S itu masih halogen.
Nah, kalau grillnya masih hampir mirip, cuman ada perbedaan di sini nih. Seperti ini. Oke. Ya, untuk mobil di kelas City Car LCGC menurut saya ini lagi-lagi teman-teman mungkin punya pendapatnya masing-masing. Model dia yang paling oke. Itu. Terlebih, kelebihan selanjutnya di mobil ini adalah nggak mau turun. Apanya Bang nggak mau turun? Harganya. Coba deh teman-teman, dengan harga yang hampir mirip, kita head to head ya untuk tipe ini kan SCVT itu dengan kompetitornya tuh di kelas Agya atau Ayla tipe R dan tipe G dengan harga yang nyaris sama. Tapi ketika teman-teman beli di pasaran mobil bekasnya nih, anggap aja 2 tahun ke belakang deh atau 3 tahun deh, 2022, Brio masih di harga 150 juta ke atas tahun 2022 loh. Kalau yang lainnya coba dicek pasaran online dengan mobil dengan kualitas yang siap pakai ya, siap jalan, itu hampir semuanya di bawah 150. Itu istimewanya Brio ya. Harga jualnya tinggi ya karena mobil ini memang salah satu mobil terlaris di Indonesia dan paling laku untuk LCGC City Car-nya. Nah, untuk dimensinya juga dia cukup panjang dibandingkan yang lainnya. Dia punya panjang 3,8 meter. Jadi hampir sama dengan WRV, beda 10 sentian. Dengan tinggi 1,4 dan lebar sekitar 1,6. Oke, untuk ground clearance-nya layaknya mobil City Car LCGC ya nggak begitu tinggi karena mobil ini memang diperuntukkan di dalam kota. Tapi menurut saya lagi, untuk luar kota, Brio yang paling mumpuni untuk tenaga, kestabilan mengemudi dan lain sebagainya. Oke, lalu untuk profil bannya, untuk tipe yang E ini dia punya profil ban 175/65 ring 14. Suspensinya bagian depan MacPherson strut, bagian belakang H shape torsion beam. Oke, itu ciri khas dari suspensi Honda, mobil-mobil Honda. Nah, untuk fitur keamanannya juga dia sudah dilengkapi dengan ABS dan EBD untuk pengeremannya. Untuk vehicle stability control memang belum disematkan karena mobil SUV yang lain di kelasnya juga belum ada vehicle stability controlnya. Lalu fitur bodinya, nah ini juga kelebihan dia. Dia punya bintang 4 Asian NCAP teman-teman. Jadi menurut saya ya, kalau dilihat dari kriteria fitur uji tabraknya, dia paling besar, bintang 4. Kayak yang lain kayaknya nggak nyampe deh bintang 4 ya. Jadi itu juga bisa jadi salah satu pertimbangan buat teman-teman yang lagi mau nyari mobil Brio. Terus untuk sasisnya dia udah pakai Gicon gitu ya. Jadi itu rangka yang dibuat Honda sedemikian rupa yang membuat pengemudi di dalam itu lebih safety. Mungkin mobilnya rata-rata mobil kalau untuk tabrakan ringan atau tabrakan besar pasti ada benturan yang membuat mobil ini ya. Intinya di dalam mobil itu tetap aman. Terus dia udah ada side impact beam setiap pintunya, membuat mobil ini layak diberikan bintang 4 untuk sekelas LCGC. Keren. Kalau bagian belakang standar, namun yang patut diapresiasi dia udah memiliki wiper bahkan di kelas E manual maupun SCVT ini. Untuk antenanya masih gini ya. Punya 2 buah sensor parkir. Belum ada kamera mundur teman-teman. Untuk bukaannya sudah tombol elektrik. Dan ini dia juga punya kapasitas bagasi yang terbesar di kelasnya. Lalu ban serepnya ada di dalam kabin. Nah, ini. Walaupun peleknya kaleng tapi oke lah. Jadi untuk melindungi mobil ini, untuk melindungi ban serep biar nggak kotor. Keren. Ini dalamnya juga, ini juga bisa ditekuk. Kalau teman-teman mau nekuk mobil ini bisa ditekuk, tapi jadi tekuknya langsung 2 gitu ya. Tuh. Belum rata lantai, wajar karena untuk meningkatkan bagasi yang lebih besar. Kita ke kabinnya yuk. Nah, mobil ini walaupun dia punya tenaga dan torsi yang lebih besar dibandingkan yang lainnya, tapi tetap irit teman-teman. Karena walaupun dia Matic, ini Maticnya sekarang yang lain juga udah beralih ya. Matic CVT yang menghasilkan keiritan kalau dalam kota tuh 16 sekian kilometer per liter. Kalau luar kota atau rute yang tidak terlalu macet itu bisa mencatatkan 22, sekian kilometer per liter. Itu udah ada yang membuktikan ya teman-teman. Nah, sekarang
kita coba ulas sedikit untuk kabin mobil ini. Memang yang tipe E manual maupun yang CVT ini mayoritas nuansanya berwarna hitam. Cuman di sini ada garnis-garnis metal atau garnis-garnis berwarna abu-abu ya. Cuman agak sedikit metalik gitu. Terus di sini ada corak-corak karbon hitam. Walaupun masih plastik kasar ya, cuman untuk plastiknya oke lah, solid gitu teman-teman. Jadi lebih terkesan mobil agak mahal gitu, kelihatan. Memang mobil ini harganya di atas rata-rata, cuman tadi harga jual kembalinya tinggi juga. Harga OTR-nya ini kan 202 juta sekian. Yang lain juga hampir menyentuh angka 200. Cuman kalau dibandingkan dengan apa yang didapat dengan tenaga, harga jual kembali dan lain sebagainya, ini sih worth it kalau menurut saya. Nah, bukan Honda kalau nggak fun to drive. Ini salah satu fitur, bukan fitur ya. Mobil-mobil Honda tuh walaupun dia kelas SUV sekalipun, untuk masuk ke dalam kabin tidak berasa mobil itu tinggi. Apalagi mobil Brio seperti ini. Jadi ketika kita masuk kabin di belakang setir, itu rasa sedannya tetap berasa. Lalu, nah ini juga, ini salah satu keunggulan, dia sudah tilt steering walaupun belum teleskopik teman-teman. Nah, airbagnya ada dua ya, dual SRS airbag. Kemudian untuk speakernya ada beberapa, ada 4, depan 2, belum ada tweeter, belakang 2. Kita coba nyalain, kita lihat head unitnya, karena ini untuk improvement di tahun 2024 ada improvement head unit yang sudah touchscreen. Jadi bukan hanya tipe RS yang memiliki head unit touchscreen, tapi untuk tipe E sekalipun sudah ada. Nah, di sini ada fitur apa aja sih? Kita lihat di sini ada radio USB, ada smartphone connectivity. Nah, di sini ada smartphone connectivity, teman-teman. Tidak terdeteksi telepon. Nah, nanti bisa teman-teman sambungkan. Lalu ada audio Bluetooth, telepon, karena tadi ada smartphone connectivity, setelan, dan equalizer. Wih, keren ya. Nah, setelan ada beberapa setelan umum, setelan suara, tampilan, kecerahannya bisa diatur di sini, kontrasnya, saturasinya, dan lain sebagainya. Nah, AC-nya udah digital, walaupun tombol fisiknya masih tombol fisik. Tapi oke lah, karena sekelas mobil BRV aja tombolnya kayak gini. Yang penting fungsi AC-nya siap, dia belum auto climate control tapi udah ada max cool. Oke, turun ke bawah ada tempat penyimpanan, transmisinya seperti ini, RND, ada mode sport dan ada low. Untuk pengeremannya masih seperti ini, wajar banget. Lalu untuk wipernya udah intermittent. Untuk kelampuan belum auto, sangat wajar karena ini sebuah mobil LCGC. Untuk jok full ya, dia tidak ada balutan kulit sama sekali, jadi full fabric. Dan untuk headrestnya nyatu, untuk di bagian depan nyatu. Cuman untuk kapasitas kabin bagian depan lega ya. Jadi untuk kursi penumpang depan dan driver tuh asik sih. Udah electric power steering juga teman-teman. Oke, untuk spionnya udah elektrik walaupun belum auto retract, dan udah auto di bagian pengemudi. Di sebelah sini tidak ada tombol sama sekali ya, jadi kita nggak perlu nyorot, nggak ada tombol sama sekali. Dan kuncinya untuk yang tipe E masih mata kunci. Nah, mungkin yang lain udah engine start stop, tapi kita lihat keunggulan dia kan tadi yang saya sebutkan, torsi yang besar, tenaga yang besar, 4 silinder, fun to drive, ABS dan EBD. Mungkin ini bisa jadi salah satu kekurangan yang bisa dimaklumin gitu. Oke, kita baris keduanya yuk, kita lihat. Nah teman-teman, sebelum kita ulas bagian belakang, karena ini salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Brio dibandingkan yang lainnya. Nah teman-teman mau keunggulan mutlak nih yang tidak dimiliki oleh sales lain, yuk kita simak nih hitungan terbaik dari sales terbaik se-Jabodetabek. Oke, untuk penonton tim channel, ini saya akan informasikan hitungan terbaiknya untuk mobil yang tadi sudah diulas oleh Mas Imam. Ini untuk mobil Brio SCVT. Saya berikan hitungan 3 dan 5 tahun yang pastinya yang terbaik.
baik, untuk yang kita mulai dari yang 5 tahun dulu. Kalau untuk yang 5 tahun Brio S manual dengan OTR di Rp170.400.000, net DP-nya itu cukup bayar Rp20.437.000, angsurannya Rp3.165.000 selama 5 tahun. Lalu yang E manualnya dengan OTR Rp185.500.000, net DP cukup bayar Rp22.305.000, angsurannya Rp3.445.000 selama 5 tahun atau 60 bulan. Lalu untuk yang SCVT dengan OTR di Rp202.500.000, ini TDP cukup bayar Rp23.602.000, angsurannya Rp3.762.000 selama 5 tahun. Itu yang untuk 5 tahunnya. Sekarang saya berikan yang 3 tahunnya. Kalau ada yang budgetnya agak lebih, tenornya mau agak sempit, saya pastikan ini jauh lebih ekonomis, lebih murah. Baik, ini untuk Brio Satya S manual dengan OTR Rp170.400.000. Net DP-nya itu cukup keluarkan saja uang Rp33.270.000, angsurannya Rp4.182.000 selama 35 kali atau 3 tahun. Lalu yang E manual dengan OTR Rp185.500.000, net DP cukup bayar Rp37.167.000, angsurannya nih Rp4.553.000 selama 35 kali atau dengan 3 tahun ya. Lalu untuk yang SCVT dengan OTR di Rp202.500.000, net DP cukup bayar Rp40.521.000, angsurannya Rp4.970.000 selama 35 kali atau 3 tahun. Nah, itu yang untuk hitungan terbaik dari Brio ini. Masih belum sampai di sana. Mobil yang dibeli semuanya dikirim pakai towing se-Jabodetabek, itu free, tidak ada tambahan biaya. Lalu untuk mobil yang khusus yang SCVT itu sudah include dengan free service plus oli dan part service. Jadi paket hematnya masih ada selama 4 tahun atau 50.000 km, mana yang tercapai terlebih dahulu. Lalu kalau yang untuk yang manualnya bagaimana? Yang manualnya itu hanya free jasanya saja. Oke, garansi dan lainnya. Jangan pernah ragu untuk mobil yang luar biasa ini. Kenapa? Karena mobil ini kita mendapatkan prestis dan semua untuk segmen semua nih, mau yang first buyer, lalu mobil yang baru nikah, lalu untuk yang mobil kedua untuk antar anak muda, dan untuk orang mungkin udah yang senior untuk ngantar jemput cucu, ini juga bisa gitu kan ya kah. Itu saya pastikan sudah termasuk asuransi dan lain-lainnya, sudah all in pokoknya, tidak ada tambahan biaya, dan ini bukan calling program, itu harga terbaik. Oke, jangan ragu, jangan sungkan, segera hubungi saya untuk mendapatkan hitungan terbaiknya. Terima kasih. Nah, ini teman-teman, ini dia keunggulan, salah satu keunggulan Brio dibandingkan yang lainnya. Dia punya kabin bukan hanya baris pertama yang lega, tapi baris kedua untuk penumpang juga lumayan oke lah. Lega segini mah ya untuk sekelas LCGC ya. Dia kan nggak begitu tinggi, tapi bisa memaksimalkan ruang kabin yang seluas ini. Untuk legroom masih lumayan, punya space yang bukan lama lagi di sini. Lega. Terus ininya kan agak melengkung gini nih tuh. Jadi untuk legroom bisa lebih luas lagi. Ini posisi mengemudi saya tadi ya. Terus untuk headroom masih punya space yang lumayan juga, dan dia sudah memiliki ISOFIX untuk baris kedua. Terus dia kuncinya sudah immobilizer, anti maling. Ditambah tadi struktur bodi mobil ini kan udah Gicon plus S, jadi ya wajar bintang 4. Itulah keunggulan mobil Brio dibandingkan yang lainnya. Dan kenapa sih mobil Brio ini laku banget ya? Mungkin itu harga jual oke. Apalagi Brio sekarang yang tipe CVT ini sudah free service oli dan part selama beberapa tahun. Terus garansi mesin. Apalagi tadi teman-teman nyimak yang penjelasan sales barusan, itu udah pengirimannya pakai towing. Jadi teman-teman mau nyari mobil apa lagi kalau yang berminat untuk beli LCGC City Car? Harganya agak sedikit tinggi dibandingkan yang lain, tapi kalau hitungan kreditnya murah. Coba teman-teman pilih yang mana? Boleh komentar. Jika ada salah-salah kata atau apapun, mohon dimaafkan, dan boleh komentar saran dan kritiknya. Terima kasih.